Qahati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan muzakkiran bizalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala rasulil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kaki kita menuju ke masjid ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mempermudah jalan kita menuju ke surga. Semoga pula duduk kita di masjid ini termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, serta menurunkan sakinah ke dalam hati kita. Selanjutnya salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah tolak ukur dalam menjalankan syariat-syariat Islam, dan semoga syafaat beliau selalu tercurah kepada kita semua hingga yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya selaku khatib tidak lupa berpesan kepada diri saya dan kita semua yang hadir pada hari ini. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya ialah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan kepada kita semua yang telah kami bacakan ayatnya di atas tadi, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah banyak sekali menyebutkan tentang wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, wasiat takwa selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majelisnya bersama dengan para sahabat. Wasiat takwa tak henti-hentinya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap halaqahnya bersama dengan para sahabat. Wasiat takwa
selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengawali khutbah Jumatnya. Dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga akhirnya. Wasiat takwa selalu diingatkan oleh para khatib dalam setiap khutbah Jumatnya. Bahkan tak hanya itu, khatib diwajibkan untuk mewasiatkan takwa pada jamaah Jumat sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertanyaannya adalah, apa hakikat dari takwa itu? Apa faedah dari takwa itu? Hingga jika wasiat takwa ini tidak penting disampaikan, tidak mungkin disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jika wasiat takwa ini tidak penting disampaikan, tidak mungkin berulang kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majelisnya bersama dengan para sahabat. Jika wasiat takwa ini tidak penting disampaikan, tidak mungkin diwajibkan bagi para khatib untuk mewasiatkan takwa dalam setiap khutbah Jumatnya. Jumat ke Jumat, minggu ke minggu, bulan bertemu bulan, bahkan tahun berganti tahun, khatib selalu diwajibkan untuk mewasiatkan takwa pada hadirin sekalian. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di setiap masjid di seluruh penjuru dunia, ketika azan berkumandang pada saat solat Jumat, khatib ketika menaiki mimbar untuk melaksanakan solat Jumat, melaksanakan khutbah, khatib selalu berpesan dan berwasiat kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hakikat dari takwa itu? Karena boleh jadi kita datang ke masjid ini setiap Jumat, kita duduk dengan rapi, kemudian kita mendengarkan wasiat takwa dari khatib, lalu melaksanakan solat Jumat 2 rakaat, kemudian kita pulang ke rumah tanpa kita mengetahui apa hakikat dan tujuan Allah mewasiatkan takwa kepada kita semua. Hingga boleh jadi setiap Jumat kita datang ke masjid, namun wasiat takwa itu tidak mengalir di dalam diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Qur'anul Karim telah memberikan jawaban kepada kita semua akan hakikat dan tujuan Allah memberikan kita wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya jalan keluar. Hadirin, lihatlah bahasa Al-Qur'annya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha, waman. Di sini disebutkan waman. Waman adalah menunjukkan barang siapa, menunjuk objek tanpa batas. Laki-laki, perempuan, tua, muda, tinggi, rendah, mau dia kaya ataupun cukup, semua orang yang berani meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Baginya jalan keluar dari semua permasalahan yang dihadapinya. Entah itu masalah yang ada di rumah tangganya, entah itu masalah yang ada di lingkungan kerjanya, ataupun masalah yang ada di lingkungan sosialnya. Hakikatnya adalah ketika khatib mewasiatkan takwa kepada kita semua, di situ kita diajarkan untuk merenung apa hakikat dari takwa itu. Hingga hadirin sekalian yang kami hormati, kita solat itu tidak hanya melaksanakan solat 5 waktu, namun wasiat takwa itu mengalir dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa kita diwasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena boleh jadi jika ada masalah yang ada di rumah tangga kita yang belum bisa ada jalan keluarnya,
Boleh jadi masalah yang ada di lingkungan sosial kita belum mendapatkan jalan keluarnya. Harta boleh banyak, jabatan kita boleh tinggi, rumah kita boleh mewah, kendaraan kita boleh banyak. Namun jika masalah yang ada di kehidupan kita tidak pernah mendapatkan jalan keluar, jangan-jangan bukan karena harta kita yang kurang banyak, bukan karena jabatan kita yang kurang tinggi, akan tetapi ada masalah dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam sambungan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin, secara global rizki dibagi menjadi dua. Yang pertama, rizki bagi orang-orang yang ingin berusaha. Siapapun yang ingin bekerja, berusaha dimanapun dia berada, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya. Entah itu dia bertakwa atau tidak, selama dia ingin berusaha, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya. Tak pandang dia agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, agama apapun dia, jika ingin berusaha, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya. Akan tetapi, rizki yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa adalah rizki yang tidak bisa kita pikirkan. Karena rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa tak hanya rizki yang berupa materi saja. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa adalah rizki berupa ketenangan hati. Makanan nikmat bisa kita beli. Makanan yang mahal, nikmat dan mewah bisa kita beli. Namun nikmatnya makan hanya Allah yang bagi. Sungguh, bagi orang-orang yang mendapatkan uang dan rizki yang banyak bisa saja membeli makanan yang nikmat. Namun boleh jadi kenikmatan makan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Walaupun makannya hanya di pinggiran sawah dengan makan ala kadarnya. Rumah mewah bisa kita beli. Kasur yang empuk, nikmat bisa kita beli. Namun nikmatnya tidur hanya Allah yang bagi. Sungguh, boleh jadi orang-orang yang tidur di tempat tidur yang nikmat jauh tidak mendapatkan kenikmatan dalam tidur ketimbang orang-orang yang hanya tidur di gubuk saja. Oleh karena itu, takwa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada orang-orang yang bertakwa. Jika tadi kita mendapatkan ganjaran rizki, jika tadi kita mendapatkan ganjaran berupa jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi, selanjutnya di akhirat Allah memberikan ganjaran terbaik kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus semua dosanya dan Allah akan melipat gandakan seluruh amal pahalanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah lagi yang kita harapkan di dunia ini kecuali dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, saya selaku khatib mengajak diri saya dan kita semua yang hadir pada hari ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Jika masih ada masalah di lingkungan keluarga kita, di rumah tangga kita, di lingkungan sosial kita,
di tempat kerja kita. Mari kita sama-sama perbaiki sujud dan ruku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki solat kita perbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah adalah benar. Mungkin janji manusia banyak yang tidak menepatinya, namun janji Allah adalah benar. Dari itu, saya selaku khatib mengajak diri saya dan kita semua, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita tahu akan hakikat dan tujuan Allah dan Rasul-Nya mewasiatkan takwa kepada kita semua. Karena hadirin sekalian yang kami hormati, sungguh iman dan takwa itu tidak dinilai dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Iman dan takwa itu tidak dinilai dari seberapa panjang jubah dan sorban yang kita pakai. Iman dan takwa tidak dinilai dari seberapa bagus hafalan Al-Quran kita, seberapa bagus ilmu agama kita. Akan tetapi, iman dan takwa seseorang dinilai dari seberapa ikhlas dia menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jemaah Jumat yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah memberikan kepada kita semua tidak hanya kesuksesan di dunia namun juga kebahagiaan di akhirat serta tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi kama anzalal Qur'anul Karim wa alhamdulillahilladzi kama anzalar Rasulinal Karim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa kullu man ittaba'al huda. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كما قال أيضا مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الله على رسول الكريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا حكمتك فانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك فانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم فاسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.